Jamaah Kopdar, Pilkada adalah momentum bagi masyarakat untuk mengekspresikan suara dan pilihan mereka dalam menentukan pemimpin. Namun, lebih dari itu, Pilkada juga merupakan ajang untuk membangun kesadaran sosial dan kepedulian terhadap lingkungan kita. Tertib sosial tidak hanya berkaitan dengan etika dalam berpolitik, tetapi bagaimana kita menjaga harmoni dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Penasaran bagaimana obrolan kita di sore hari ini? Tetap ikuti Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Aduh, tepuk tangannya si meriah, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jawa Kopdar, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga tetap sehat dan tentunya jangan lupa bahagia untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali Indah kembali menyapa Jamaah Kopdar di sore hari ini, tentunya di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar, dengan tema yang menarik sekali untuk kita bahas, yaitu membangun tertib sosial dan lingkungan dalam pilkada. Wah, penasaran kira-kira apa keterkaitan dari tertib sosial, lingkungan dalam pilkada? Wah, ini akan menarik sekali dan tentunya sudah kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Profesor Dr. Haji Yusuf Irianto, Dr. Andes M.Com, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, sekaligus Ketua Komisi Hubungan Internasional MUI Jawa Timur. Assalamualaikum Profesor Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Langsung lengkap ya, karena MUI Jawa Timur luar biasa. Membawa contoh ya, oke. Di sampingnya juga sudah ada Profesor Dr. Haji Suparto Wijaya SHM Hum, selaku Ketua LPLH SDA MUI Jawa Timur dan juga Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Assalamualaikum Profesor Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini semakin hari semakin bersinar sepertinya Profesor Jojo ini ya, Pak. Karena ke TV 9. Oh iya, karena ke TV 9. Oke, Jadi luar biasa. Iya, oke, luar biasa. Iya. Karena memang ini episode yang spesial sekali ya, Profesor Yusuf dan juga Profesor Jojo, bagaimana dari TV 9 menghadirkan ya, bekerjasama dengan MUI Jawa Timur, karena kita juga penasaran bagaimana pilkada ini kalau kita kaitkan dengan tertib sosial, dengan lingkungan, terutama dengan MUI Jawa Timur, ini semua pasti akan ada hubungannya. Nah, mungkin kita bertanya kepada Profesor Yusuf terlebih dahulu. Profesor Yusuf, kalau melihat tema yang sudah kita dengar tadi, membangun tertib sosial dan lingkungan dalam pilkada. Sementara pilkada itu kan hubungannya mungkin politik, begitu ya, kekuasaan. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan yang namanya lingkungan, bagaimana Profesor Yusuf? Kita harus menjaga marwah demokrasi. Ya, jadi demokrasi itu adalah kehormatan bagi rakyat untuk menyuarakan. Suara rakyat, suara Tuhan. Jangan sampai Tuhan dirusak, kan gitu ya. Tuhan itu maha indah, maha tertib, maha segalanya, maha sempurna. Maka pilkada sebagai ajang demokrasi, memilih pemimpin kita, tidak boleh ada kerusakan lingkungan, kerusakan sosial, dan sebagainya. Mari kita bersama-sama menjaga kehormatan demokrasi dengan menjaga kehormatan diri dan kelompok. Kalau kita belajar di negara lain, negara yang sudah maju ya, itu namanya kampanye tertib, pas ke tempat suara tertib, smooth gitu ya, enggak ada apa. Terus yang penting itu waktu kampanye, kampanye itu juga gitu, benturan atau gesekan sosial sering terjadi. Terus itu Pak Jojo ya, pohon-pohon sering ditampak di ladang kampanye. Itu jangan, itu kasihan, itu makhluknya Allah. Jadi kita harus menjaga tertib sosial dan lingkungan itu dengan menjaga kehormatan kita. Bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang terhormat kalau kita ini melakukan sesuatu yang tidak terhormat. Maka tema ini sangat cocok ya, sangat cocok untuk masyarakat kita, wabil khusus warga Nahdien ya, untuk bersama-sama memberikan contoh bagi semua hambanya Allah di Indonesia, termasuk masyarakat seluruh Indonesia ya, untuk berlaku sesadar-sadarnya ya, tanpa ada rekayasa, tanpa ada apa,
untuk menjaga ketertiban sosial itu. Insya Allah nanti akan Indonesia menjadi contoh dunia. Amin ya rabbal alamin. Ya. Insya Allah. Insya Allah, Ya. insya Allah. Oke. Nah, tadi sudah disinggung ya jamaah Kopdar terkait dengan pohon. Nah, ini akan berkaitan sekali dengan divisi yang dipegang oleh Profesor Jojo, LPLH SDA. Nah, ini tadi ada pohon dipaku untuk kebutuhan kampanye. Terus tadi kalau kita kaitkan dengan tema ada tertib sosial. Nah, kalau kita pahami seperti ini seperti apa Prof Jojo? Ya, jadi jamaah Kopi Darmo, acara ini kan memang bagian dari memakmurkan TV 9 dari Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur, yang kita ini nderek Romo Kiai Haji ya Mutawakil ya, dan diamanati untuk selalu menyuarakan Romo Yai Mutawakil sebagai Ketua Umum MUI Jatim agar semua jajaran MUI dan umat ini peduli urusan lingkungan. Kalau hari ini urusan pilkada, kita saksikan misalnya tadi oleh Prof Yusuf, ini guru saya, kakak saya itu, ya. Nah, Luar biasa. itu pohon dijaga. Jangan ditempeli terus-menerus alat-alat peraga kampanye. Kalau ada calon yang menempatkan itu di pepohonan dengan merusak estetika dan tatanan ekologinya, diingatkan melalui forum semacam ini. Gitu. Jadi ini untuk menoto biar apa? Tatanan sosialnya juga biar tertib. Tadi udah disinggung, kampanye itu urusan ide, gagasan, visi, misi, bukan urusan aksi badan. Gitu ya. Tapi pikiran yang itu diagendakan untuk menata Jawa Timur, menata kota, menata kabupaten, dan mereka berkontestasi lah. Dan para pendukung kalau bisa bila perlu itu bawa snacknya malah tukar-tukaran. Tukaran itu bukan gegeran mereka, tapi barter. Oh, saling sana bertukar, bawa ya. kacang, sini bawa kue. Itu kan loh. Kalau antar pendukung bisa begitu. Tatanan sosial kita yang namanya demokrasi itu mulia dan akan dimuliakan. Dan acara hari ini dengan menghadirkan Prof Yusuf, seorang akademisi dan pakar politik dari Universitas Airlangga, sekaligus international relationship-nya yang luas, sehingga dipercaya oleh Romo Yai Mutawakil Allah itu wes pegangan hubungan internasional ini, relasi luar negeri ini dari MUI. Dan tadi diberi contoh di beberapa negara ternyata kampanyenya bisa tertib. Cuma Amerika rada ugal-ugalan. Kita tidak tiru demokrasi yang agak ugal-ugalan juga gitu ya. Begitulah jamaah Kopi Darmo. Oke, luar biasa. Nah, jamaah Kopdar mungkin tadi ada juga yang salah fokus. Kalau LPLH, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup, tadi ini kalau dari Profesor Yusuf, Ketua Komisi Hubungan Internasional. Boleh dong Prof, kita kenalan juga dengan Komisi Hubungan Internasional. Ini yang seperti apa Profesor Yusuf? Latar belakangnya bahwa permasalahan umat itu tidak serta-merta hanya urusan lokal atau nasional, tapi yang namanya Indonesia, yang mayoritas orang penduduknya beragama Islam, itu juga terpengaruh oleh kehidupan internasional. Jadi dinamika internasional itu turut pula. Contoh misalnya ya, kebijakan tadi Pak Prof Jojo bilang Amerika misalnya, yang sifatnya apa ya, saya tidak mau mengatakan itu. Pokoknya ada kebijakan yang merugikan umat Islam. Maka bagaimana Indonesia dengan dukungan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam itu mampu meredam misalnya dukungan Amerika terhadap Israel. Bagaimana Bu Retno sebagai Menteri Luar Negeri pada eranya Pak Jokowi itu telah sukses luar biasa untuk berdemonstrasi di tingkat internasional menyuarakan hak-hak Palestina. Dan beliau berhasil mempengaruhi opini dunia. Karena itu MUI tidak boleh mengabaikan persoalan-persoalan ini. Jadi oleh karena itu komisi ini dibentuk dan kita dituntut untuk melakukan dialog dengan berbagai macam pihak. Ya, karena waktu itu, mohon maaf ya, karena waktu itu ada pandemi COVID, kita agak reda ya, karena
pembatasan sosial kita tidak bisa pergi kemana-mana ya. Demikian juga Universitas Airlangga itu ada World University Association for Community Development, di mana saya diminta Pak Rektor mendirikannya dan merintisnya. Itu bekerjasama dengan seluruh pihak di luar negeri, universitas luar negeri untuk mengadakan pengabdian masyarakat di Indonesia maupun negara lain. Ini kan bagus ya. Indonesia mayoritas Islam melopori gagasan untuk mengabdi pada rakyat di masing-masing negara yang tergabung dalam asosiasi itu. Lalu Pak Yai Mutawakil berkenan untuk memanggil saya Komisi Internasional agar digiatkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu daya dorong bagi kita untuk tidak melupakan isu internasional. Jangan sampai kita sibuk dengan pilkada, sibuk politik, sibuk banjir, bencana, dan seterusnya, lupa dengan kondisi internasional yang itu akan mempengaruhi kita. Nah, itu gunanya Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Oke, jadi lebih lengkapnya adalah Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Dimulai dengan kerjasama TV9. Luar biasa. TV 9 harus go internasional. Insya Allah. Nah, Jawa Kopdar, Jawa Kopdar kembali lagi ya di Kopi Darmo. Kalau tadi kita sudah bahas tipis-tipis terkait dengan tertib sosial dan juga lingkungan ya, menjaga lingkungan selama pilkada. Nah, Jawa Kopdar sudah ada tamu yang spesial, masa tidak kita sajikan kopi yang spesial ini, Profesor. Izin saya ambilkan dulu ya. Wah, ini ya. Ini ada spesial persembahan dari Kopi Songo ya, Jamaah Kopdar pastinya. Ini menemani Kopi Darmo ya, sahabat Kopi Darmo ini supaya makin asik kita ngobrolnya. Terima kasih. Saya juga ambil kopinya kental. Ini luar biasa. Ini saya ambil untuk saya juga ini. Ini sudah lengkap. Dianggap seperti di rumah sendiri ini ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol terkait dengan tertib sosial dan juga menjaga lingkungan. Nah, Profesor Jojo, ini langsung saya todong ini ke Profesor Jojo. Tadi sudah enak soalnya, dipandang. Dipandang dulu ini. Kita sambil menunggu ya. Oke, Profesor Jojo. Kalau tadi kita sudah kenalan dengan Komisi Internasional, nah kita ingin tahu bagaimana peranan LPLH MUI Jawa Timur selama kampanye. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup ini sejak pekan yang lalu itu senantiasa menyuarakan kesadaran kolektif bahwa pilkada ini momentum penting untuk menuju jalan ekologi pemerintahan. Ya, untuk itu visi Green Vision untuk visi lingkungan kepala daerah juga harus diperhatikan, dan alhamdulillah KPU sendiri juga mengangkat tema-tema lingkungan itu dalam perdebatan. Betul. Jadi dapat berkada, artinya tema lingkungan, bagaimana akses rakyat pada air bersih, bagaimana akses rakyat pada udara perkotaan yang bagus, akses rakyat pada kerusakan tatanan lingkungan itu kemudian mendapatkan solusi. Jadi saya pikir hari-hari ini tidak ada isu yang dahsyat melebihi isu demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan. Dan inilah satu kepiawaian dari Romo Yai Mutawakil Allah di dalam membawa gerbong MUI ini, di samping hubungan luar negerinya tadi itu, internasionalnya, juga agar disuarakan nilai-nilai pelestarian lingkungan itu. Nilai-nilai untuk menjaga ekosistem ini. Bagaimana kepala daerah membuat policy di mana policy itu punya wawasan lingkungan. Tidak boleh ada lagi peristiwa got tersumbat. Tidak boleh lagi sampah berserakan. Sederhana kan sebenarnya ini. Dan itu contohnya sederhana, contohnya berarti tolong para calon-calon kandidat bupati, wali kota, dan gubernur yang sedang berlaga ini tidak akan mencemari lingkungan dengan membuat banner-banner yang ditata tidak pada tempatnya. Etika dan estetika keindahan perkotaan harus terjaga. Untuk itu apa? Disarankan toh sebenarnya iklannya. Medsos sudah banyak. Betul. Sekarang ini siaran di TV 9.
Coba kalau semua kandidat itu siarannya di TV 9, woro-woronya di TV 9, gambar berkurang loh dalan-dalan itu. Kadang-kadang orang kan belengernya wong gambare ngono ya. Nah, untuk itu apa? Yuk gambar-gambar itu melalui videotron. Jadi sehingga apa? Tidak menimbulkan satu kondisi penumpukan sampah. Kecuali boleh juga percetakannya jalan, ya, banner-banner plastik ada, tapi setelah pilkada ditarik semua, dikumpulkan oleh relawannya bersama-sama dengan pemerintah daerahnya, dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Jadi TPA itu bukan tempat pembuangan, karena sampah itu nggak boleh dibuang. Sesungguhnya sampah itu diolah, dijadikan apa? BBM alternatif, dijadikan kalau di Surabaya ini Prof. Yusuf bagus, pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi sudah ada di Surabaya. Jadi ini tinggal terus dikembangkan, dilanjutkan. Dikira ini wis iklan niku dikira. Padahal ini tujuannya bagaimana tata kelola ini dilakukan oleh pemerintah dan di banyak daerah sudah berkembang di Jawa Timur ini, dan saya yakin para kontestan memahami ini. Itulah tugas alim ulama, menyuarakan ini semua kepada calon eksekutor di dalam negara, yaitu eksekutif kan gitu. Oke, nah berarti terkait dengan tatanan kota, keindahan kota itu tidak boleh dirusak meskipun untuk kebutuhan atau kepentingan kampanye. Nah ini ya Profesor Yusuf, ini mungkin akan berkaitan dengan nilai-nilai kalau kita hubungkan dengan etika. Bagaimana etika calon seorang pemimpin nantinya ketika mulai berkampanye, mulai memberikan promosi terhadap dirinya sendiri, membuat kepentingan-kepentingan promosinya tadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan etikanya, bagaimana supaya kita juga masih percaya kepada calon pemimpin bahwa wah, ternyata yang seperti ini juga harus dicontoh, harus diterapkan seperti itu, Profesor Yusuf. Wah, ini pertanyaannya pintar ini ya. Wah, slogannya tadi kumpul orang-orang pintar tadi. Betul, Bro. Gini, ada istilah yang disebut sebagai creating value. Apa itu, Bro? Atau value creation. Setiap langkah kita, apalagi itu di ranah publik, harus menciptakan satu kreasi nilai. Yang tidak di publik, misalnya kami di kampus ya, Prof. Jojo, saya dan kawan-kawan dosen itu mengkreasi nilainya apa? Membuat mahasiswa menjadi lulusan yang siap menghadapi semua tantangan, siap dengan kehidupan. Itu kreasi nilai. Nah, saya berkeinginan agar semua pihak, apalagi yang nanti mencalonkan dirinya sebagai pemimpin daerah, itu betul memanfaatkan proses pilkada ini menjadi suatu value creation yang sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia, wabil khusus untuk daerah masing-masing. Apa kreasi nilai itu? Kita memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Jadi kalau misalnya kampanye, tidak sekedar kampanye, tapi kampanye yang mencerdaskan. Ya, kampanye yang tidak hanya, mohon maaf, omon-omon begitu ya, tapi betul-betul ada value yang itu menjadi satu manfaat yang bisa dipetik bagi masyarakat. Masyarakat ini perlu dicerdaskan. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan sesuai dengan pembukaan UUD 45 kan ya, kewajiban kita bersama. Jadi dengan kampanye ini masyarakat jadi cerdas untuk memilih dirinya. Cerdas untuk memilih dirinya. Jadi ketika kampanye, misalnya saya kampanye ya, saya beritahu bahwa saya itu begini dan itu memang itulah si kampanye. Tapi itu adalah bukan sesuatu tipuan, bukan satu hoax, bukan sesuatu yang mengkamuflase opini masyarakat. Tapi masyarakat akhirnya cerdas. Oh, memang ternyata dari track recordnya pantas dia ngomong begitu. Nah, jadi mohon maaf ya, money politik dan apa saja yang selama ini menjadi sesuatu bagian yang tidak baik dalam demokrasi kita sudah mau tanggalkan karena rakyat semakin cerdas. Ya, itu namanya kreasi nilai dalam proses demokrasi. Wah, ini ya satu hal baru yang penting sekali, ada value creation. Jadi coba aja lihat, meskipun tadi Prof. Jojo bilang Amerika itu kayak gitu, tapi Amerika kan orangnya cerdas-cerdas. Betul. Cerdas itu kayak encer nang das. Nah itu, oh ini tidak bagus ini. Ini belum sudah begini. Saya tidak akan milih kamu. Nah gitu ya. Jadi bukan karena, mohon maaf, money politik, serangan fajar atau apa, orang memilih. Bukan. Tapi karena masyarakat bisa menilai.
yang bersangkutan pantas untuk dipilih. Oke, wah ini Itu namanya sudah kreasi semakin nilai. jauh sekali ya obrolan kita jamaah Kopdar. Kalau misalnya tadi nilai-nilai kita kaitkan lagi kepada etika, nanti muncullah yaitu value creation. Jadi kalau misalnya sebagai calon pemimpin bukan lagi kampanye yang ditempel di pohon, bukan lagi ditempel atau yang merusak lingkungan, tapi sudah kampanye yang mencerdaskan. Karena memang masyarakat nih sebetulnya sudah cerdas, Benar. tinggal kita memantaskan diri. Oke, Dan lanjut. ini mohon maaf ya, etika sendiri adalah hasil dari kreasi nilai itu. Oh, menyertai Nilai-nilai ya, yang kita Prof. ciptakan akhirnya menjunjung tinggi etika. Kan Oke, gitu. begitu. Karena memang nggak bisa kita menilai orang sehari 2 hari, tapi harus melihat track recordnya. Benar. Betul ya, Prof ya. Kan sudah data sekarang era digital ya, Iya. tinggal ngecek aja Pak Jojo ini kayak apa sih performa sebagai dosen itu. Itu, kan? gitu. Itu semua dicek, apalagi calon pimpinan kita. Oke. Nah, Jadi kalau sekarang ini masyarakat Indonesia itu pelupa, oh enggak bisa. Enggak bisa lupa, mau ada jejak digitalnya Pak Jojo ya. lupa-lupa ingat ya. Makanya Pertama kali jangan lupa sampai langsung kita ingat. itu membuat track record yang nggak baik. Nah, itu. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya Prof Jojo, Iya, kalau tadi iya, ini iya, letak iya. dari pemimpinnya. Kalau kita melihat peran masyarakatnya untuk mendukung tertib sosial dan Iya, iya. menjaga lingkungannya bagaimana, Prof? Kecerdasan tadi jangan sampai jadi keculasan. Kenapa, Prof? Kalau itu terjadi akan menciptakan ketidaktertiban sosial. Untuk itu jujurlah kepada rakyat, itu penting. Jujur kepada rakyat ya. Jadi apa yang terjadi kalau kemarin kita berdemokrasi itu kemudian menghasilkan presiden yang insya Allah nanti hari Ahad 20 Oktober, Iya. catat baik-baik itu. Ada peristiwa itu. Ada peristiwa ya. Peristiwa apa itu? Nah, pelantikan Pelantikan presiden. Nah, pelantikan presiden itu produk dari proses demokrasi. Dan rakyat kemudian alhamdulillah hari ini juga tertib, nyaman, dan transisi kepemimpinan itu sepertinya dinikmati dengan jagung-jagung bersama gitu ya. Nah, pilkada ini juga harus menciptakan bahwa adu gagasan kecerdasan tadi itu harus terus dilaksanakan dengan data yang terukur. Oh, janji-janjinya terpenuhi sehingga rakyat tidak merasa dibohongi. Apa yang terjadi? Orang demo itu pasti ada yang tersumbat. Ya, orang demo itu pasti ada sesuatu yang dia tidak mampu melakukan ekspresi intelektualnya yang sambung dengan teman-teman birokrasinya. Atau birokrasinya tidak sedemikian cepat merespon. Untuk itu apa? Dia hadir di lapangan, maka demonstrasi. Padahal tadi pelajaran dari Prof Yusuf, padahal kita perlu demokrasi, bukan demonstrasi. Ya, kalau demonstrasi itu physically orang turun di lapangan. Tapi kalau demokrasi, maka kreasinya yang akan dipertontonkan. Oke. Jadi saya yakin, misalnya kampanye ya, kalau gubernur ini 3 calon. Rajin, misalnya enak-enakan masak, sederhana saja ini. Oke. Masak, ono pendukungnya, dimasak no kabeh, ibu-ibu tukang, kan sederhana kan, orang kan belum pernah digelar ini. Festival masak dalam rangka kampanye. Para calon kumpul, wis toko kabeh arek-arek Profesor makan. Jojo, Iya. nah sudah datang semuanya, semua. tapi sekarang kita tahan dulu Aduh. supaya jemaah Kopdar penasaran. Kalau sudah dikumpulkan, bagaimana cerita kelanjutannya? Kopdar pasti sudah penasaran, tidak sabar sepertinya. Prof Jojo, boleh kita lanjutkan cerita yang sempat tertunda Ini tadi? loh, kita ini sudah dianggap wong pinter soalnya, Pak. Kalau Iya. kalau wong pinter secara tradisional dukun, Bro. Nagonang di wong pinter. Iya, kalau sekarang profesor wujudnya. Ya, Oke, silakan Profesor Jojo. Jadi coba kita kemasan kampanye yang membangun satu komunitas kebersamaan. Itu gampang menurut saya, yang belum pernah diselenggarakan itu sebenarnya. Antar kandidat, mulai dari lomba masak tadi itu. Bagaimana kumpul bareng di gilir di beberapa wilayah. Loh, seneng mereka itu. Yang datang itu nggak akan lapar, katanya. Terus masakan iki calon ini. Kemudian ada festival-festival kecil antar kandidat, itu diselenggarakan, apakah itu tampil busana batik, apakah itu kemudian cara
menata lingkungan. Oh, piye sih ngelola sampah antar kandidat. Antar kandidat diajari membuat kompos misalnya. Kalau ini dipraktekkan, hal-hal yang kelihatan sepele ini, dulu zaman nenek moyang itu biasa kalau sampah itu nggak ditaruh di pot. Dulu tuh taruh jublangan. Apa itu, Bro? Kan gitu, Bro, ya? Digali tanah. Ada tanah yang digali, gitu kemudian dimasukkan, ditutup, sepekan 2 pekan dia sudah jadi kompos, digunakan untuk memupuk tanaman di rumah halaman rumah-rumah itu. Kita lihat kemudian apakah kendaraannya sudah zero emission. Yuk kita lomba kendaraan bermotor dari para kandidat, diuji emisi. Coba KPU melakukan itu, maksud saya. Uji emisi, dicek. Oh, kalau kandidat ini emisi hidrokarbonnya berapa, nitrogen dioksidnya berapa. Ada teknologi gitu ya. Nah, kalau ini dilakukan berarti apa? Tidak mungkin mereka tidak ramah lingkungan tindakannya, gitu loh ya. Dan kampanye-kampanye semacam ini menurut saya menciptakan satu perilaku baru, maksud saya, di mana masyarakat peduli. Coba entah itu acting apa tidak, silakan. Misalnya kandidat, ono sampah kemeleler dipunguti misalnya. Wah, itu kemudian viral oleh juru kampanyenya. Maka orang berlomba. Akan ada lomba pungut sampah. Lomba pungut sampahnya misalnya, oh dapat ada piala calon bupati, calon wali kota. Kan selama ini udah piala wali kota. Sekarang piala calon wali kota. Jadi hal-hal semacam ini membangun ketertiban sosial. Jadi kampanye itu indah, semarak, ya tidak seindah-indah saja gitu. Jadi semarak tapi berkah. Ini coba ngadakan festival doa di setiap musola, di setiap masjid, doa bareng, atau festival nadoman, koyo Alfia, Arota Yuriti Muridan. Jadi apa? Nadoman itu difestivalkan oleh para calon, para kandidat, kemudian mulainya dikai berkat. Ini nanti akan ada perdebatan di KPU. Apakah ini kemudian bagian dari politik? Padahal ini wong ngaji itu biasa oleh berkat. Gitu. Tetapi teko ngaji, Bro, ngaji berkat itu sudah biasa ya. Itu biasa. Jadi kultur kita terbangun. Bila perlu yang datang semua kandidat acara zikir bareng seluruh kandidat mulai oleh berkat. Dari semua kandidat memberi. Apakah ini kemudian sogoan undah urusan perberkatan itu semuanya dulu. Wah, ini menarik ya. Rukun akhirnya kampanye itu dinteni kabeh. Oleh berkat. Wah, ini ya jamaah kopdar. Demokrasi bukan sekedar demokrasi tapi demokrasi. Bukan sekedar kampanye tapi bagaimana kampanye yang mencerdaskan. Nah, melanjutkan dari Profesor Jojo kepada Profesor Yusuf. Nah, kalau kita melihat ya, tadi sudah ada beberapa yang akan diterapkan. Namun kira-kira apa saja langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh calon-calon pemimpin nantinya untuk menunjukkan komitmen. Nah, ini yang ditunggu-tunggu masyarakat kan sebenarnya adalah komitmennya bagaimana. Bagaimana Profesor Yusuf? Jadi gini, ada kontrak yang harus dibuat antara mereka dengan konstituennya. Ya, itu konkretnya begitu. Jadi nanti misalnya masyarakat Surabaya itu butuh apa? Masyarakat Jawa Timur butuh apa? Itu disepakati dalam kampanye. Ya. Dan kampanye itu namanya kampanye kan menyajikan program-program yang nanti akan dilaksanakan. Janjinya itu ditulis. Ya, janjinya tertulis dan itu dibuat kontrak antara mereka dengan rakyat. Kalau sudah begitu nanti akan ada satu program. Nah, sebelum program pemerintah berjalan kan ada apa itu Gus namanya Rakorbang, ya rapat koordinasi pembangunan. Itu nanti mengakomodir aspirasi rakyat yang itu adalah musrembang kayak gitu. Musrenbang ya, musyawarah perencanaan pembangunan. Itu nanti mengakomodir semua janji yang dikampanyekan dulu. Dan akhirnya ada satu tindakan nyata bagi pemerintah yang dipilih oleh rakyat untuk memenuhi janjian di situ. Yang kedua, yang pertama, yang kedua kita niru Australia ya.
Itu waktu itu saya sekolah di sana. Karena sekolah di sana. Karena sekolah di sana itu pada waktu itu Perdana Menterinya namanya John Howard. John Howard itu sampai terpilih 3 kali. Luar biasa, Terkenal. Masya Allah. Ya, terkenal. Itu gara-gara apa? Dia waktu kampanye bilang, kalau saya jadi Perdana Menteri, pertama kali yang saya tindakan nyata adalah mengatasi pengangguran. Target saya 0%. Berani dia. Berani sekali Berani. ya. Dan memang terjadi 0% pengangguran 0% di Australia. Luar biasa itu. Dan nanti terpilih kembali. Itu kan artinya orang Australia rasional. Ya milih iki arek, gak milih sing sapa-sapa. Wong iki terbukti ngurangi pembangunan sampai 0%. Itu namanya tindakan nyata. Jadi artinya nanti janji-janji itu harus terukur. Bagaimana kita bisa membuat satu hal-hal yang konkret ya kalau itu tidak terukur. Jadi misalnya kalau misalnya kita kait dengan Pak Jo ya, kadar polusi di Surabaya, di Jawa Timur rata-rata berapa? Maka ketika saya nanti menjadi pimpinan, berapa 0%. Nanti turunnya berapa persen? Kan gitu. Itu tindakan nyata, terukur. Misalnya pengangguran di Surabaya berapa persen? Ketika saya jadi wali kota, tahun pertama nanti turun sekian. Bertahap kan tidak bisa itu. Itu namanya janji yang konkret. Beda kalau misalnya kita ini akan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Masih akan. Itu kan abstrak. Ukurannya apa dan kapan? Iya toh? Kapan? Itu yang biasanya disampaikan oleh politisi yang tidak benar. Yang benar itu ya seperti John Howard tadi itu. Ya, jadi nyata konkret. Kalau saya terpilih, kamu pilih menjadi Perdana Menteri, saya akan turunkan sampai 0%. Dan itu terbukti. Kalau tidak terbukti, jangan dipilih. Kan gitu. Nah, itu namanya sesuatu demokrasi yang sehat. Tidak mengingkari janji, tidak menipu, tidak omon-omon ya, tapi semuanya itu sudah terukur dan itu menjadi kebutuhan rakyat. Jadi katanya Prof. Jojo tadi benar ya, semuanya harus memihak pada rakyat. Jangan tidak jujur sama rakyat. Itu bagus. Ya, itu betul sekali. Jujur ya, jujur ya. Tadi itu yang terukur itu akhirnya janjinya dikukur, Bro. Ya iya gatel kakek Iya, janji. luar biasa. Kalau misalnya Profesor Yusuf, masih di Profesor Yusuf terkait dengan komitmen. Kalau tadi dengan tertib sosialnya, kalau misalnya dengan lingkungannya, untuk menjaga lingkungannya, bagaimana kita bisa mengukur bahwa calon pemimpin ini juga berkomitmen untuk menjaga lingkungan nantinya? Itu kita bisa lihat aja di programnya, toh. Jadi program-program yang mereka susun itu seberapa jauh berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan, pemuliaan lingkungan. Dan itu mesti mengundang ahli lingkungan seperti Profesor Jojo ini kan gitu ya. Jangan undang saya karena saya bukan ahli lingkungan. Dirembuk bersama, diflorkan ke masyarakat, nanti masyarakat akan beri masukan. Jadi itu menunjukkan bahwa kita ada open government. Ya, pemerintah terbuka terhadap siapa saja untuk memberikan masukan terhadap kepedulian lingkungan misalnya. Ya, kalau misalnya ya program aja nggak terpikir ya, apalagi ngajak kita ini untuk berdialog ya, public hearing begitu, itu sudah dipastikan bahwa dia selama menjabat tidak akan peduli sama lingkungan. Tapi kalau belum sudah ngomong ya dalam masa-masa kampanye, dia akan targetkan itu semuanya terukur gitu ya. Ini jelas ini orang ini. Jadi kita lihat aja nanti selama masa kampanye. Ya, apakah dia itu memang betul-betul peduli? Ya itu dia dari program. Gitu ya. Mudah-mudahan aja nanti semua kepentingan rakyat itu tidak akomodir. Sebab apa sekarang zaman kita ini sudah kayak begini ya. Apa itu? Internet, media sosial. Bukan, jadi ada perubahan iklim, global warming, Surabaya hari ini panas sekali ya. Panas sekali. Masya Allah, jadi ini harus kita syukuri panas ini, karena nanti musim hujan kok ngeluh meneh ya, banjir ya. Kedinginan ya. Kedinginan. Hujan ya. kedinginan. Di panas ngeluh, di kayak adem ngeluh, ini kapan bersyukuri kan gitu ya. Jadi saya kira nanti lihat programnya aja. Kita lihat programnya. Nah, terkait dengan bagaimana globalisasi, arus teknologi semakin cepat. Profesor Jojo, kita melihat banyak sekali dalam pilkada ini penyebaran hoax, informasi kampanye yang tidak benar. Nah, bagaimana gampang itu pemimpin dan masyarakat di sini? Gampang pokoknya penyiare karo calon kandidat siaran TV 9. Ini jelas anti hoax kan gitu. Jadi gini maksud saya ya. Kenapa kebohongan, kepalsuan, hoax itu ada? Karena masyarakat itu terkadang lebih suka diberi yang manis-manis daripada obat.
manis yang menyakitkan, pahit yang menyembuhkan, dia lebih pilih yang manis. Yang manis-manis. Ini pasti ada satu persepsi yang harus dicerdaskan bersama tadi. Karena ini obrolannya orang-orang pinter. Ya. Apa itu? Semua terukur tadi itu. Maka apa yang dinamakan kemudian ada buzzer, kan gitu, ada pendengung. Kalau tatanan ada semacam itu, berarti sebenarnya ada pekerjaan yang tidak ideal. Pasti ini tidak pada tempatnya. Kenapa sih pakai ada pendengung? Kenapa pakai ada buzzer? Kenapa sih harus ada hal-hal semacam itu? Itu karena sesungguhnya tidak ada kinerja yang sesuai dengan visi misinya. Untuk itulah, yuk media-media kita ini, kita seleksi. Untuk itu MUI ini kerjasama langsung dengan TV 9, TV Nusantara, Bintangi Songo, Podo NU nih. Nah gitu, jelas informasinya. Jelas informasinya, jelas penyelenggaranya. Dan jelas narasumbernya. Jelas narasumbernya. Jelas. Nah, gitu. Oke, Jawa Kopdar. Nah, terkait dengan pilkada ini, selain mencerdaskan masyarakat, kita juga harus paham bahwa ada pemilih muda atau pemilih pemula dalam proses pilkada ini. Nah, bagaimana terkait dengan hal ini? Iya, Jawa Kopdar. Nah, dalam proses pilkada ini kita tidak boleh melupakan yang namanya pemilih pemuda ya, pemilih muda atau mungkin pemilih pemula. Nah, kira-kira apa sih pemilih pemula dalam hal seperti ini? Karena sepertinya ada juga yang baru tahu, oh pemilih pemula itu mungkin yang masih pertama kali. Nah, tapi kan di sini mungkin kadang mereka ada yang belum paham tanggung jawab mereka untuk mensukseskan pilkada, atau mungkin bisa dijelaskan oleh Profesor Yusuf. Jadi anak muda ini jumlahnya sangat besar. Milenial dan Gen Z, dan generasi apa satunya itu? Alpha, ya. Itu jumlahnya lebih dari 60%. Ini adalah potensi besar bagi para kandidat untuk membangun persepsi mereka sebaik mungkin. Ya. Jadi mereka harus menggarapnya seperti perusahaan menggarap customernya. Maksud saya adalah bahwa pembeli itu adalah raja. Anak-anak muda itu harus diberi harapan dan kemudian dibuktikan ke depan. Ya, artinya program-program nanti diupayakan sedapat mungkin pro anak-anak muda. Kalau tidak nanti mereka akan ditinggalkan, jelas itu. Dan tadi kalau dihubungkan dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita berkomitmen? Ya, komitmen kita sekarang adalah membangun anak muda. Saya membaca Profesor Anne Booth dulu di Australia, beliau sekarang di UK ya. Itu beliau menyarankan bagaimana pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan yang memaksimalisasi bonus demografi. Nah, itu saya tulis ya di media, kemudian dibaca beberapa orang. Ini memang betul bahwa pemerintah mulai sekarang harus punya program yang paling tepat bagi anak-anak muda untuk diwujudkan ketika mereka nanti menjadi pemimpin yang terpilih. Kalau tidak, nanti mereka dosa besar itu, karena 60% itu adalah penduduk kita anak-anak muda. Jadi misalnya apa? Diperhatikan ekonominya, artinya buka lapangan kerjanya banyak-banyaknya untuk anak muda. Kedua, pendidikannya, cerdaskan mereka, beri kesempatan mereka untuk belajar dengan berbagai macam beasiswa dan skema pendidikan lain, supaya nanti mereka betul-betul siap menghadapi waktunya, masanya. Yang ketiga adalah dari sisi kesehatannya. Ingat, anak-anak muda ini nanti akan jadi tua. Bagaimana nanti tuanya itu mereka pada umur 60 tahun ke atas seperti kami-kami ini ya, sweet duck ya. Nah, itu tetap sehat sehingga mereka tetap produktif. Itu mulai dari sekarang. 3 pilar, Mbak ya. Catat itu ya. Dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dan dari sisi kesehatan. Wah, luar biasa. Untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda, mungkin Profesor Jojo bisa menambahkan supaya anak-anak muda, pemilih pemula ini, pemilih muda bisa ikut berkontribusi selama proses pilkada ini. Kalau Jamaah Kopdar kan melihat pemilu itu ibadah. Bukan sekedar urusan kontestasi, tapi niatnya ibadah, maka apa yuk? Nanti berangkat ke TPS atau menghadiri kampanye apapun, berangkat ke TPS dulu. Mandi yang bagus, bersih, sholat duha dulu, ya toh. Loh, ini niat ibadah kok. Demokrasi jalan, tapi amal bahwa kita itu memberi suara itu niatono sodako ya.
Jadi sodako demokrasi. Jadi politik kenegaraannya jalan, ibadah pada Allah jalan. Duh, artinya berangkat ke TPS itu loh oleh amalake. Oke, luar biasa. Untuk ini orang tuanya harus mendidik begitu. Maka ketertiban sosial, keagamaan, budaya, berdemokrasi, apa sih yang sama-sama beribadah. Maka berarti fastabiqul khairat, berlomba-lomba di kebaikan. Oke, luar biasa. Yuk berkontribusi bagi demokrasi. Anak muda kita. Bapaknya kayak contoh, bapaknya memberikan contoh, anaknya juga mencontoh yang baik. Oke, anak itu kan pencontoh yang baik. Iya, oke. Boleh silakan Prof Jojo Dan bisa itu, sekali memberikan pesan-pesan, iya. sekaligus mengingatkan ini jamaah Kopdar. Iya, Silakan, jadi Prof. apa yang bisa kita berikan pada Republik ini, pada kota kita, pada provinsi di Jawa Timur adalah suara kita. Untuk itu suara itu sampai dipungut, diselenggarakan pemungutan. Yuk, nggak usah pakai geger-geger. Sing seneng iku gergeran saja, bukan gegeran. Kenapa? Siapapun yang menang itu Jawa Timur. Iya. Siapapun yang menang itu loh, kita ini sesama warga tonggo. Karo tonggo boleh beda pilihan, tetapi toh tetap kita bertetangga. Nggak ada. Yang perlu ada permusuhan dalam pilkada itu. Yang ada adalah pilkada adalah jamaah Kopdar. Maka tetap rukun guyub kita beribadah pada Allah melalui jalan demokrasi. Iya, rukun guyub tetap Jawa Timur. Apapun yang terjadi, kita tetap Jawa Timur. Oke, boleh dilanjutkan. Silakan dari Profesor Yusuf. Ya, ini kesempatan untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Jadi usahakan kita sebagai rakyat, anak muda, ya, menjadi orang yang bermanfaat. Dalam konteks pilkada apa? Kita memberikan perilaku demokrasi yang patut dicontoh bangsa lain. Ya, tertib sosial, tidak mengada-ada, tapi kita betul-betul bermanfaat bagi negara kita, bagi wilayah kita, Surabaya, Jawa Timur, dan seterusnya, bermanfaat untuk pesta demokrasi ini. Bagi kandidat juga begitu, ya, kesempatan untuk menjadi orang yang terbaik, bermanfaat bagi umat, itu adalah menjadi pemimpin yang terbaik dengan cara apa? Memberikan bukti, tidak sekedar janji dalam kampanye. Nah, bukan sekedar janji, tapi juga harus buktinya. Oke, terima kasih Profesor Yusuf, Profesor Jojo, luar biasa sharing-sharing yang sangat-sangat menarik sekali ya jamaah Kopdar terkait dengan membangun tertib sosial dan lingkungan dalam proses pilkada ini. Nah, tadi yang bisa kita ambil ya, ada banyak sekali sebenarnya, tapi salah satu hal yang menarik adalah bukan kita menuntut pemimpin, calon pemimpin untuk menjadi cerdas, kreatif, dan bagaimanapun yang kita inginkan, tapi kita juga harus memantaskan diri menjadi masyarakat yang cerdas dalam proses pilkada ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada MUI Jawa Timur. Dan juga terima kasih kepada seluruh jamaah Kopdar yang sudah menonton Kopi Darmo di sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kopi Darmo setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.